sampaikan hasil Rapimda kita akan menyampaikan kepada DPP supaya yang duduk di Bapilu itu boleh caleg yang direkomendasikan oleh DPD setingkat provinsi dan DPC di tingkat kabupaten, termasuk di tingkat kecamatan ya. Setuju ya begitu ya? Harusnya ini jadi catatan di Rapimda nanti mungkin akan kita sampaikan ke Sekjen langsung. Ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan DPP, dan apapun nanti kebijakan DPP ya itu kan berlakunya nasional. Tapi yang jelas Bengkulu sudah mengusulkan itu. Setuju ya? Nah terus yang kedua tadi mengenai PAC, itu kan bagian dari perkembangan tadi, dan itu memang termasuk perkembangan Bapilu semuanya. Ini kan kita juga nanti kan gini, makanya tadi kan kita tawarkan bagi PAC yang kita restrukturisasi, nanti pada saat restrukturisasi DPC dimasukin pengurus DPC, atau nanti ada saya partai gitu lah. Atau nanti kita minta mengusulkan orang lain untuk duduk di PAC, itu kan bisa didiskusikan semua saja. Karena nanti apa? Dia caleg, insya Allah udah pasti dia pilih Gerindra. Tapi kalau kita masukkan orang lain lagi, orang baru lagi, saya pikir suara Gerindra akan bertambah di sana. Karena ukuran kita 20% ini kan bukan hanya tingkat kabupaten provinsi, tapi DPR RI-nya. Jadi suara kita RI inilah yang nanti yang diukur bahwa untuk representasi 20% itu. Walaupun di Bengkulu kita menang provinsi atau kabupatennya 50%, kalau DPR RI kita 19%, tetap kita tidak dihitung. Yang dihitungnya RI-nya gitu. Setuju ya? Ya soalnya ini kita pengen semua caleg di Gerindra ini berpikir pertama tadi kan kita jelas nanti yang akan mengkoordinir saksi itu kan ranting. Ranting ini akan dikoordinir oleh kecamatan, ya kan? Sementara caleg itu nanti ini kan menjaga keseimbangan aja, ini diserahkan sama teman-teman semua. Karena pembentukan PAC ini kan DPC dan harus disetujui DPD. Makanya kita dalam hal ini memplurkan di forum gitu loh. Kalau memang maunya teman-teman seperti ini saja, jangan ada omongan di kemudian hari. Kenapa begini, kenapa begini. Nah itu makanya kita kan urun rembuk untuk mengambil kebijakan ini gitu loh. Ya kalau teman-teman merasa nggak ada masalah, tapi jangan ada di kemudian hari caleg yang merasa kok ketua PAC-nya semua, saksi dia semua yang nyari di PAC. Wajar dia nyari semua karena dia ketua PAC sana, ranting orang dia semua. Kalau dia nggak jadi ketua PAC lagi, ketua PAC yang baru itu kan yang mungkin lebih makanya saya bilang kebijakan itu kan adanya di DPC. Makanya tadi kita bilang bersentuhan langsung ke caleg. Terserah teman-teman semua, ini kan tawaran. Kalau mau ini kita sepakatin, kita putuskan. Kalau enggak ya di kemudian hari ini kan hitung-hitungannya seperti itu. Ya bagi teman-teman yang siap dengan segala risiko, maksud saya kita jangan mikirin kepentingan kita aja, tapi kepentingan caleg yang ada di Partai Gerindra. Kan teman-teman ini kan ketua, sekretaris, bendahara atau yang mewakili DPC. Yang bertanggung jawab bukan hanya sama ketua PAC, tapi ke seluruh caleg. Kalau kota misalnya 35, Rejang Lebong 30, Payang 25. Jadi mikirnya itu jangan mikir karena ketua PAC ini enak nggak enak gitu loh, tapi pikirkan 25 orang itu target kita berapa kursi di dapil itu. Dan ini kan akan kita kirim ke Jakarta di bawah Sekjen sore ini juga. Kita juga nggak mau lama kan. Kalau masalah teknisnya itu kan kewenangannya ada di DPC. Kalau DPC misalnya ajak lembuk ketua PAC-nya lagi, udah kita bentuk sama-sama ya nggak ada masalah, itu kan teknisnya. Atau dia juga yang nyari lagi gitu loh. Cuman kan caleg lain nanti kan melihat, oh dia bukan pada saat pemegang kebijakan di PAC. Minimal kan orang masuk wilayah itu lebih agak bebas gitu loh. Jadi ada keseimbangan lah, keadilan di situ. Ya kita serahkan kepada teman-teman maunya bagaimana gitu loh. Jadi makanya sebenarnya tinggal satu ini aja lagi. Ya, kita mengingatkan kembali hasil Rapimnas ketiga DPP Partai Gerindra. Saya baca ketetapannya saja. Ketetapan rapat pimpinan nasional 3 Partai Gerakan Indonesia Raya nomor 01 garis miring TAP strip Rapimnas 3 strip Gerindra tahun 2010. Kenapa hasil Rapimnas 3 ini kita bacakan kembali? Karena ini menyangkut tentang pelaksanaan Kongres 1 Partai Gerindra. Jadi
banyak sekali dari pengurus, mulai dari DPD, DPC, sampai ke ranting selalu menanyakan kapan kita musda, kapan kita muscap, kapan kita pergantian ranting. Nah, ini jelas sudah ada ketetapannya. Saya akan bacakan yang pentingnya saja: menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk menggunakan ketentuan khusus dalam pasal 40 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra untuk menunda pelaksanaan Kongres 1 sampai dengan selesainya pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 dan mempertanggungjawabkannya dalam Kongres 1. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2010. Pimpinan sidang: Ketua Profesor Dr. Insinyur Suhardi MSc, Sekretaris Ahmad Muzani SE, Anggota Insinyur Sukmi Dasko Ahmad SHMH, Edi Prabowo MDA, Sugiono MMMDA, Insinyur Abdul Haris Bobiho, Muhammad Haris Indra SIP SO. Nah, ini kenapa kita baca kembali? Nah, makanya selanjutnya akan kita jelaskan di anggaran dasar terbaru tahun 2012 hasil dari Kongres tahun 2015. 2. Musyawarah daerah Partai Gerindra di setiap provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres pertama Partai Gerindra. 3. Musyawarah cabang Partai Gerindra di kabupaten atau kota dilaksanakan setelah pelaksanaan musyawarah daerah Partai Gerindra di provinsi. 4. Musyawarah anak cabang Partai Gerindra di kecamatan dilaksanakan setelah pelaksanaan musyawarah cabang Partai Gerindra di kabupaten kota tersebut. 5. Musyawarah ranting Partai Gerindra di kelurahan atau desa dilaksanakan setelah pelaksanaan musyawarah anak cabang di kecamatan tersebut. Nah, itu mengenai tentang pergantian musda, muscap dan kongres. Dan di sini sudah dijelaskan mengenai di pasal penutup itu hal-hal pasal 71 ya. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan partai yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Dan di anggaran rumah tangganya juga sudah dijelaskan tentang penyempurnaan kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang Daerah Partai Gerindra Provinsi Bengkulu. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, merekomendasikan kepada DPD dan DPC Partai Gerindra Provinsi Bengkulu untuk melakukan konsolidasi dan restrukturisasi kepengurusan pimpinan anak cabang untuk pemenangan anggota legislatif 2014 dan pemilihan presiden 2014 serta upaya-upaya lain yang mendukung pemenangan pemilu 2014. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2013. Pimpinan sidang: Ketua Susi Marlini Baksin SMM, Sekretaris MC Seraman Esos MM, anggota dan pilihan Solinadnan Yani Rispan Randi Marla. Dan semua ketetapan ini akan disosialisasikan ke DPC nanti bersama PAC. Jadi tadi ada semangat masalah PAC itu. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, caleg nomor 1 DPR RI, ya, Ibu Susi Marlini. Kemudian juga kami hormati Sekretaris Bendahara dan juga jajaran pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati pengurus dan Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra dan Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati pimpinan daerah sayap-sayap partai, Satria, Bira, Gembira, kemudian ada Kira, Gamasadana, Tidar, Petir, apa sih sudah? Petir dulu. Petir itu Persatuan Tionghoa Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, kader Partai Gerindra, para calon legislatif dari pusat sampai ke kabupaten kota yang kami banggakan. Kita telah melalui tahapan sejak pagi. Beberapa pengarahan yang telah disampaikan oleh tadi Sekretaris Jenderal, kemudian bersama kawan saya, Saudara Andy.
yang tidak asing lagi di sini, karena memang dia orang sini. Bagaimana Partai Gerindra untuk menghadapi pemilu 2014? Ada 6 keunggulan Partai Gerindra pada saat ini. Karena kita nomor 6, saya bikin nama saja. Pertama adalah Partai Gerindra satu-satunya partai yang punya manifesto perjuangan. Manifesto partai ini adalah garis-garis perjuangan partai, apa yang mau kita perjuangkan ke depan. Sehingga jelas partai ini apa bentuknya, makhluk apa partai ini, itu ada di dalam manifesto. Yang kemudian yang kedua adalah kita juga punya 6 program aksi transformasi bangsa. Ini adalah bagaimana apa dan bagaimana upaya kita ke depan memperjuangkan hak-hak rakyat, bagaimana kita memenangkan pemilu untuk kepentingan rakyat. Itu semua ada di dalam 6 program aksi. Kemudian yang ketiga, keunggulan kita adalah fraksi Partai Gerindra DPR RI sampai saat ini merupakan fraksi yang paling bersih, tidak pernah korupsi. Sehingga 26 anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI merupakan suatu iklan terbaik bagi Gerindra saat ini. Itu keunggulan yang ketiga. Yang keempat adalah kita punya tokoh nasional dan tokoh daerah di partai ini. Dengan dibukanya pendaftaran calon legislatif, maka kita begitu banyak menghimpun para calon-calon legislatif, mulai dari pensiunan TNI, Polri, mantan bupati, mantan wakil bupati, kepala dinas, kepala desa, bahkan yang masih aktif mengundurkan diri hanya untuk menjadi caleg di Partai Gerindra. Ini keunggulan kita. Kemudian yang kelima adalah kita punya saat ini adalah momentum keunggulan dari semua itu adalah momentum Partai Gerindra saat ini begitu luar biasa di tanah air. Tahun 2009 sulit kita akan mengajak orang untuk masuk Partai Gerindra. Kalian para caleg tidak perlu susah-susah untuk bicara. Saya dari Gerindra, oh sudah tahu, oh iya partainya Pak Prabowo Subianto. Oh partainya yang lambangnya burung Garuda. Ini momentum saat ini di mana Gerindra sudah begitu dua hal yang harus kita rebut. Pertama adalah legislatif itu sendiri. Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ketika kami akan datang kembali, kita sudah berhadapan dengan para anggota legislatif dan juga para ketua-ketua DPRD provinsi dan kabupaten se-provinsi lain. Ya, siap? Ayo, Bengkulu, ya. Siap ya? Siap jadi ketua DPRD? Insyaallah, amin. Jadi berikutnya kita akan rapat. Itu saya akan bicara yang terhormat ketua DPRD dari Bukoto, ya. Ada dari mana? Jauh-jauh kan? Dari Bengkulu tentunya. Itu insyaallah kita punya. Kenapa? Itu harus kita juga raih. Kemudian kedua adalah eksekutif. Nanti kita juga akan berhadapan berikutnya dengan para bupati yang ada di provinsi Bengkulu ini. Itu harapan kita, ya. Karena dua hal ini harus kita rebut, legislatif dan eksekutif. Kenapa? Karena kemenangan nantinya insya Allah Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden tidak akan berarti kalau sudah didukung oleh struktural sampai ke tingkat kabupaten kota. DPR RI kita akan menangkan DPR RI dengan minimal 112 kursi minimal, insya Allah mungkin 120, 125, sehingga kebijakan seorang presiden bisa kita amankan di tingkat legislatif dan bangga dengan Bapak sekalian, karena tanpa Bapak Ibu sekalian Gerindra tidak akan berarti apa-apa. DPP hanya bisa kita menghimbau dan memberikan suatu instruksi, tetapi yang menjalankan adalah dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi nasib Gerindra 2014 berada di tangan-tangan Bapak Ibu sekalian di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Kita akan lihat Gerindra, 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 Prabowo, Prabowo, Prabowo.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salam Indonesia Raya. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul sejak pagi dalam kondisi sehat dan dapat lancar dalam melaksanakan perang terhadap caleg dan rapimda dan rakerda. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja daerah Partai Gerindra Provinsi Bengkulu dengan ini resmi ditutup.